kita akan mulai dari kita buat new store procedure. Di sini karena ini bukanlah sistem, bukanlah juga proses authentication, saya biasa menamakan SP saya itu tergantung dari modul apa SP ini kemungkinan besar akan dipanggil. SP ini ada kemungkinan kecil bahwa nanti di sembari berjalan akan kita pakai SP yang sama untuk beberapa modul. Contohnya misalkan mengupdate data karyawan bisa di halaman HRD, bisa juga di halaman profil dari masing-masing user saat dia login. Mungkin dia bisa ngubah username, bisa ngupdate apakah mungkin dia pindah agama, atau mungkin dia berubah nama dan ubah KTP, mungkin berubah status pernikahan, mungkin mereka bisa ngupdate sendiri. Tapi bisa juga diupdate oleh tim HRD-nya. Jadi satu SP tapi untuk dipakai untuk di beberapa modul. Tapi pada dasarnya kita akan pilih salah satu yang mayoritas. Jadi saya akan pakai nama store prosedurnya supaya standar sama kayak yang sebelum-sebelumnya, depannya SP, dan saya kasih kode mungkin 3 atau 4 digit dari ID modul mayoritas yang akan kita pakai. Dalam hal ini adalah 006. Kalau Anda punya skema project yang sangat luas, ada kemungkinan bahwa modul atau halaman Anda, page Anda akan lebih dari 1000 halaman. Jadi nggak ada salahnya dari awal Anda spare di 4 digit. Tapi karena ini testing untuk tutorial aja, kita mulai dari 3 aja. Menurut saya juga cukup. 1000 halaman itu menurut saya sudah banyak sekali opsi yang kita bisa gunakan. Nah, dari sini lalu biasanya saya akan kasih underscore lagi adalah nama dari Ajax-nya. Karena ini adalah add employee, maka Ajax-nya pun saya akan bikin konsisten adalah add employee. Nah, karena di dalam MySQL itu bisa aja settingannya tidak case sensitive, maka kita menggunakan underscore aja. Oke. Jadi di dalam SP ini sebenarnya kita akan memanggil SP lain. Kenapa? Karena bisa aja sih kita di dalam satu ini kita akan create, begitu di save dia nge-add people, lalu people-nya nanti diambil ID-nya berapa yang berhasil diinjek. ID itu dipakai untuk nge-create add employee. Dari employee ini nanti akan diambil lagi ID-nya yang baru saja diinjek untuk jadikan employee status dan employee job title. Bisa aja seperti itu. Tapi sejalan dengan waktu nanti Anda akan ada kemungkinan bahwa satu tabel itu, fact table maupun dim tabel, bisa ada beberapa SP yang melakukan proses update, proses insert, proses delete. Dan itu nanti maintainnya susah kalau Anda terpencar-pencar. Karena ingat, SP ini akan sebanyak, bisa jadi akan jumlahnya sebanyak jumlah Ajax yang Anda ingin lakukan. Jadi satu modul aja mungkin kita bisa insert 1, update 1, delete 1, ya kan? Read 1, itu satu halaman. Belum kalau misalnya satu halaman itu ternyata terdiri dari 3 tabel halaman master. Itu udah 12. Jadi bisa beranak pinak. SP-nya bisa ratusan. Jadi untuk mengontrolnya lebih mudah, actual insert, actual update, dan actual delete-nya ada bagusnya kita akan create satu SP khusus yang berhubungan dengan insert tabel itu tok. Nggak ngupdate dan nggak nginsert ke tabel yang lain. Tapi nanti SP ini dipanggil di Ajax add employee. Jadi saat add employee kita akan panggil minimal 3 tabel untuk insert. Insert SP untuk insert add people, SP untuk add employee, dan add employee status. Nah, berarti 4 ya. Satu lagi job title. Nah, jadi kita akan dari awal kita akan bikin skema yang ngontrolnya nanti ke depannya gampang. Untuk input sama output ini kita mulai dari DB validation dulu. DB validation ini adalah satu variabel global yang saya akan selalu pakai untuk dari satu SP dengan SP lain bisa saling berkomunikasi apakah SP-nya sukses atau enggak berjalan. Entah mungkin dia melebihi karakter karena kita sediain kolomnya mungkin cuma 256 tapi dia inputnya adalah satu paragraf misalkan. Atau
kita bikinnya integer tapi dia masukinnya adalah variabel karakter, angka, bukan angka, tapi huruf ABC, itu juga pasti akan error. Jadi DB validation ini adalah satu variabel umum yang akan diparsing, akan dilempar dari SP ke SP. Jadi kita buat dulu aja, nanti konsepnya saya akan tunjukkan dalam real nanti SP-nya. Kita buat dulu aja, outputnya adalah O, DB validation. Ini adalah varchar, cukup 256 teks aja, 256 karakter. Lalu untuk inputnya kita kosongkan dulu karena kita akan banyak sekali nanti inputannya. Karena kita akan input di 4 tabel. Tapi secara garis besar yang akan dilakukan dari SP ini adalah kita akan mulai dengan insert ke fact people dulu. Insert ke fact people dulu, baru nanti setelah udah dapat insert fact people, kita akan dapat ID baru dari people ini. Lalu kita insert ke employee. Setelah dapat dari employee, kita dapat ID baru, kita akan insert ke status, employee status. Dan yang terakhir adalah employee status untuk job title-nya. Jadi employee job title atau kita buatnya kemarin adalah OS job titles. Oke. Nah, people ini kan kemarin kita sudah buat bahwa dia punya struktur tabelnya itu adalah punya KTP number, dan KTP number ini di dunia yang ideal harusnya adalah unik. NPWP juga harusnya unik. Jadi kita bisa memvalidasi apakah orang tersebut sudah pernah ada di sistem atau enggak, supaya jangan double. Nama bisa double, tapi KTP harusnya tidak double. Jadi sewaktu kita nge-add employee ini, nggak semerta-merta kita pasti inject fact people. Kita bisa cek dulu apakah data KTP ini sudah ada belum di sistem. Kalau sudah ada, mungkin kalau mau detail ya, dicek namanya sama nggak, ya kan? Dari situ baru kalau misalkan semua valid, ID itu baru didapat untuk dilempar ke fact employee. Jadi sebenarnya kalau prosesnya dapat, berarti kita tidak melakukan inject fact people baru, tapi kita ngambil data fact people. Tapi kalau seandainya data itu KTP-nya benar-benar belum ada, baru dia inject. Jadi sebenarnya di proses insert fact people ini, kita harusnya pakai if. If. Apakah, nah berarti kita bisa ngecek dari inputan pertama kita bikin misalkan adalah KTP. If select count, ya kan, count bintang aja dari fact people, di mana KTP number adalah iktp number, inputan yang dari Ajax. Apakah ini semua, kita masukkan ke dalam kurung lagi, lebih dari 1 atau lebih dari 0? Kalau iya, maka yang dilakukan bukanlah insert, tapi then select ID dari si fact people ini. Kalau tidak ada atau sama dengan 0, baru kita akan ambil. Atau jika Anda mau balik juga boleh. Jika KTP jumlahnya adalah 0, maka kita insert di sini. Ya, insert into fact people dengan parameter-parameternya. Nah, sekali lagi, saya tidak menyarankan untuk melakukan insert, update, dan delete langsung di SP masing-masing Ajax. Ini saya sebut SP masing-masing Ajax karena saya bikinnya adalah SP006 add employee. Ini adalah modul employee dengan fungsi add employee. Ini adalah, saya sebutnya ini adalah SP-nya Ajax, bukan SP-nya table. Jadi harusnya di sini kita akan memanggil SP underscore. Nah,
ini barulah proses SP untuk benar-benar nginjek data fact people. Jadi karena boleh hanya ada satu, saya bisa bilangnya bahwa ini nggak usah pakai 006, tapi langsung nama tabelnya aja. Fact people, tapi prosesnya adalah insert, seperti itu. Dengan parameter apapun yang nanti kita setting. Ini belum ada, kita belum buat. Kita baru buat yang paling luarnya dulu, yaitu adalah add employee secara keseluruhan. Masing-masing dari add employee ini ada fungsi kecilnya adalah dia kalau diperlukan, dia akan inject fact people dulu baru dapetin ID-nya. Oke, sementara gini dulu, kita abaikan seperti ini dulu, jangan lupa titik komanya. Kalau misalkan tidak, maka dia adalah tidak maksudnya bukan 0, maka dia akan ngambil ID dari KTP yang sudah di-insert atau sudah sedang dicari ini. Dengan begitu berarti saat kita melakukan fact people, kita akan harusnya dapat ID dari people yang di-insert, atau jika kita melakukan select ID, kita pun juga dapat ID. Jadi apapun hasilnya, kita akan punya output adalah ID people nih di sini nih harusnya setelah kita melakukan proses ini. Dari ID people ini kita langsung bisa nginjek fact employee. Karena di sini ada ID people. Jadi kita buat dulu ya yang call SP fact people insert ini. Jadi kita buat baru dulu. Sama seperti sebelumnya, saya akan menggunakan ini sebagai outputnya. Dan karena ini adalah insert, ekspektasinya akan dipakai lagi ID yang hasil dari inputan. Jadi saya pun juga akan mengoutput ID dari yang baru aja data diinjek ini. Oke. Di sini baru kita melakukan fungsi insert. Kalau Anda mau validasi di sini pun juga boleh. Misalkan cek lagi apakah KTP-nya benar atau enggak. Jadi contoh di sini untuk fact people, kita tutup dulu, kita buka lagi fact people. Di sini ada name, birthplace, dan kawan-kawan. Ini kita copy dulu aja sampai NPWP number. Karena kita akan insert ini semua. Dengan ini adalah inputan yang harusnya dilakukan dan ini adalah outputnya, maka kita boleh aja memvalidasi lagi di sini. Bedanya adalah kalau di sini ketemu lebih dari 0, kita bukan select. Tapi di sini ngasih warning balik ke siapapun yang sedang manggil SP fact people insert ini. Jadi kita menggunakan DB validation di sini. Misalkan kita akan keluarkan nomor KTP sudah terdaftar. Jadi kalaupun nanti ada fungsi lain yang maksa hanya insert fact people, misalkan create new customer atau apapun itu, maka kalau SP ini langsung manggil aja tanpa ada validasinya, dia akan si SP fact people ini sendiri akan menjaga dirinya sendiri bahwa KTP itu nggak boleh double. Ya, saya lupa kasih tanda setnya, jadi tadi ada warna merahnya. Lalu NPWP juga harusnya nggak boleh double. Jadi kita bisa bilang else if hal yang sama untuk NPWP. Ya. Nah, masalahnya sekarang belum tentu semua orang kita punya data KTP dan NPWP. Jadi ini bisa aja nol. Tapi kita abaikan kemungkinan itu dan kita sekarang coba simulasikan di dunia ideal dulu bahwa KTP ada, NPWP ada. Jadi kita nggak perlu ngecek apakah ini nol atau tidak. Kalau misalkan KTP dan NPWP-nya ini benar-benar baru kita melakukan proses insert. Nah, lalu supaya ketahuan siapa yang nge-create, kita bisa masukin yang paling terakhir adalah created by. Ya, di sini kita udah sediain kolomnya, created by user ID. Berarti di sini kita ekspektasinya pun akan punya Ajax mengirimkan siapa yang sedang login di dalam sistem. Di dalam form nanti kita akan mengeneralisasikan user ID aja nama postnya.
Nggak perlu yang kalau created kita bikin nama name-nya adalah created by user ID, kalau nanti formnya edit adalah edited by user ID. Kita generalisasiin aja, akan lebih mudah nanti sewaktu kita nge-create kelas formnya. Jadi dari situ saya ekspektasi di DSP pun inputnya nama variabelnya adalah user ID, tapi sebenarnya data ini saya taruh di kolom created by user ID kalau prosesnya adalah insert. Kalau prosesnya adalah update, saya akan taruhnya itu di kolom edited by user ID. Oh iya, kalau else nggak perlu then ya. Ini kita coba tes, kurang titik koma di bawah sini. Oh enggak juga. Astaga, saya melakukan kesalahan fatal untuk MySQL. Jika Anda sudah mengetahuinya, ya di SQL itu else if harus digabung. Oke, MySQL ya. Kita coba cek lagi. Oke, sekarang tidak ada error. Jadi kita punya satu SP khusus untuk menginsert data people. Dan jadi semua apapun nanti waktu kita ketemu konsumen, kerabat dari karyawan, kita semua add people semua, dan yang boleh melakukan insert ke tabel ini hanyalah SP ini. Sisanya sifatnya hanya boleh manggil SP ini. Oke. Nah, di sini jadi kita akan memanggil SP fact people ini di sini ya. Nih, kita sudah panggil nih. Berarti inputannya ini harus kita tulis semua dari output maupun input. Jadi kita mesti urutan ya. Jadi ininya harus sama. Jadi sewaktu ini ada error, maka nanti ODB validation ini akan dilempar menjadi output. Jadi nanti di sini akan masuk, ini adalah variabel pertama. Jadi ini akan masuk di sini dan variabel ini otomatis akan ada di sini dan nanti akan menjadikan output dari si SP06. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, anggapannya ini kayak function manggil function. Oke. Urutan kedua adalah output ID. ID dari si fact employee ini kita belum ada di sini dan ini pun juga belum mengoutput kalau bila ini sukses. Kalau ini gagal otomatis ini akan null ya. Jadi kita bisa setelah udah insert, kita melakukan settingan terhadap output ID dari tabel fact employee ini dengan nilai adalah yang baru aja di input. Kalau di MySQL itu kita bisa langsung keluarkan menggunakan function last inserted ID. Oke, kita save ulang. Oke, kita coba tes ya. Kita coba tes untuk masukin data people. Kita mulai dari namanya adalah Indo Web Class. Nah, sewaktu di input, kalau kita perhatikan outputnya DB validation-nya kosong. Jadi DB validation-nya tidak memberikan error apapun, anggap ada null. Dan kita mendapatkan output ID di sini, yaitu 1. Kalau kita ngelakuin hal yang sama dengan KTP yang sama, karena kita validasi KTP dan NPWP ya, kita F5 lagi, kita melakukan eksekusi yang sama, yang terjadi adalah, nah ID-nya kita nggak dapat yang baru, tapi kita bisa mendapatkan DB validation. Nomor KTP sudah ada. Kalaupun nomor KTP saya abaikan atau saya ganti, tapi NPWP-nya sama, dia akan memvalidasi si NPWP. Seperti itu. Kalau dua-duanya saya ganti, barulah dia masukin datanya dan dapat ID kedua. Jadi begitu seterusnya. Otomatis DB validation dan input ID ini, output ID ini akan seperti itu tingkah lakunya. Dan kalau kita lihat sekarang, kita retrieve data, masuk nih dua-duanya. Ya, KTP dengan NPWP-nya cuma beda selisih karakter. Jadi, cara pakainya seperti itu, sehingga kita sekarang punya, kita bikin variabel baru di sini, bukan dari inputan dari luar ya, tapi adalah kita dapat variabel dari hasil dari SP yang di dalam. Jadi kita pakai user define variable aja. Misalkan di sini saya sebut set people ID adalah 0 dari awal. Jadi people ID ini otomatis akan kita dapatkan atau akan ditumpuk di sini. Hasil dari memanggil ini
apapun itu DB validation-nya masuk ke sini dan otomatis ini akan dioper ke atas. Tapi ID dari people-nya akan masuk ke sini. Yang tadinya adalah awalnya default-nya adalah 0. Lalu kita juga butuh nama, birth date, birthplace, KTP number, dan NPWP number. Jadi kita cepat aja, ini kita copy. Dan ini semua harusnya ada di inputannya ini juga. Nah, seperti ini. Jadi SP ini mengharapkan adanya inputan ini, dan inputan ini akan diteruskan ke SP yang fact people insert. Kurang lebih seperti itu. Hasil dari ini akan mengeluarkan DB validation dan pel ID. Nah, karena ada DB validation ini, kita bisa nge-break kalau something wrong. Jadi, kita misalkan buat ini titik koma, jangan lupa. Kita end if dulu. Sebelum kita melakukan insert fact employee, kita juga bisa validasi nih, karyawan ini udah pernah belum. Tapi bisa aja sih karyawannya masuk lagi nggak masalah. Tapi jangan sampai tanggalnya sama, mungkin seperti itu validasinya ya kalau kita mau detail. Nah, jadi sebelum kita melakukan insert atau mengecek validasi employee ini, kita cek dulu dari hasil ini, sukses nggak, ada error nggak di DB validation-nya. Jadi kita saat insert fact employee ini, kita jadi satu baris aja tulisannya biar rapi. Kita lakukan pengecekan dulu. If DB validation masih null. Kalau dia masih null, baru kita melakukan insert employee atau kita melakukan pengecekan. If dari sini kita akan ambil ini kurang lebih sama, kita copy aja. Jadi sekarang pengecekannya adalah ke fact employee. Apapun yang terjadi dari sini, kita akan ekspektasi people ID-nya dapat. Nah, di sini kita belum, kalau else belum dapat nih, people ID cuma select doang. Kita bisa set di sini. People ID dapat dari ID ini. Oke. Jadi kalau misalkan datanya ada, KTP-nya, ID dari people itu dimasukin ke people ID. Tapi kalau enggak, dia menjalankan SP insert into dan people ID-nya dapat dari sini. Jadi apapun hasilnya di sini, kalau DB validation-nya null, something enggak ada yang error, pasti kita punya people ID. Jadi kita bisa cek apakah ada fact employee where people ID-nya itu sama dengan people ID yang di sini. Lalu datanya pun aktif. Dan tanggal masuknya sama, nggak mungkin kan? Datanya bener-bener, datanya dua-duanya bener, tapi orangnya sama, tapi masuknya di tanggal yang sama, nggak mungkin. Orang yang resign mungkin bisa datang lagi. Jadi fact people ID-nya mungkin sama, tapi nggak mungkin masuknya 2 kali itu di tanggal yang sama. Resign itu masuk lagi gitu, nggak mungkin. Jadi and kita bisa masukin enrollment date-nya sama dengan enrollment date yang hasil inputan. Nah, ini belum ada nih variabel. Kita bisa prediksi harusnya enrollment date. Ini akan kita jadikan sebagai inputan untuk fase yang kedua. Jadi kita kasih spasi aja biar kelihatannya lebih enak. Jadi kalau people-nya orangnya sama dan data karyawannya pun sama-sama valid, tanggalnya sama nggak boleh. Jadi kalau hasilnya 0, baru dia melakukan insert fact employee. DB validation-nya sama, ke belakangnya mungkin beda, tapi kita bisa ekspektasi kalau polanya sama. Di sini kita dapatin sekarang adalah employee ID, which is kita mesti define dulu di sini. Nah, kalau misalkan ternyata enggak, else, baru ini error DB validation. Set DB validation-nya adalah tulisan di sistem. Gitu. Atau tanggal ini ya kita bisa ngambil dari tanggal enrollment date juga boleh. Jangan lupa kita masukkan and if, karena ini adalah if yang di dalam ya. Else nggak perlu pakai then. Ini sekarang kita ngomongin yang fact people. Nah, fact people berarti kita mesti create nih. Kita buat ya serupa seperti yang
fact employee, kita buat serupa seperti yang fact people. Jadi kita buka fact employee di sini. Kalau kita lihat editor, kita punya kolom ini yang harus diisi. Sampai sini aja. Berarti cuma enrollment date sama people ID. Udah itu toh. Itu toh sama si created by user ID. Oke. Berarti kita buat satu Ajax baru. Sama seperti yang sebelumnya, kita bisa melakukan validasi juga di dalam si employee insert ini. Employee insertnya dengan validasi yang sama, kita copy aja seperti ini. Lihat dari fact employee yang people ID-nya sama. Kita butuh people ID di sini. Yang people ID-nya adalah inputan people ID. Is enable-nya 1, enrollment date-nya sama. Maka kita bisa melakukan validasi dulu. Kalau tidak ada, baru kita melakukan insert. Dan terakhir kita juga akan mengoutput inserted ID-nya. Jadi sekarang di add employee ini, sewaktu kita manggil ini, kita butuh employee ID sebagai output, dan kita butuh people ID. Sorry, ini bagian insert employee ya. Kita butuh people ID di sini. People ID, lalu ada enrollment date, baru loginnya. Ini ya. Nah, karena user ID ini dipakai berkali-kali, mungkin saya akan taruh user ID ini taruh di atas saja, dianggap sebagai general variable ya. Yang ini untuk add employee, add people, yang ini untuk add employee, dan seterusnya. Dengan begitu berarti sekarang kita selesai melakukan insert fact employee, sekarang kita melakukan insert fact employee status karyawannya apa. Kalau kita lihat di UI, di sini statusnya udah ada ya, kontrak tetap, magang, atau harian. Dan sudah ada dim-nya juga. Kalau kita lihat di fact employee status, kita lihat struktur tabelnya. Di sini juga ada nih, employee ID ada, employee status type ID-nya ada, tanggal mulai dan tanggal akhir. Tanggal akhir belum ada nih kayak di UI. Ya, baru ada tanggal join. Jadi kita bisa nanti bikin if di dalam formnya. Kalau statusnya tetap, maka end date-nya kita bikin mungkin 1900 atau 2999. Apapun itu tergantung, terserah Anda, yang penting konsisten. Jangan yang satu nulisnya 1900, yang satu nulisnya 2999. Bikin yang konsisten aja. Jadi sementara biar konsepnya dapat dulu, saya anggap end date-nya sama dulu deh dengan start date ya. Terus is enable-nya ini otomatis default 1, langsung user ID. Kita buat lagi sekarang adalah store procedure untuk melakukan insert ke fact employee status. Ini tadi salah ya, ini people ID-nya harusnya adalah integer. Validasi apa yang kita bisa lakukan di sini? Contoh validasinya adalah kita nggak mau ada data karyawan yang sama, tapi statusnya di tanggal yang sama mulainya. Yang jelas, kalau statusnya adalah kontrak ya kontrak, karyawan ya magang, nggak mungkin. Kayaknya nggak mungkin paginya kontrak, siangnya tetap deh. Kecuali anak perusahaan, presiden perusahaan ya. Jadi kita bikin validasi, misalkan di sini contohnya adalah cari data employee status, nih fact employee status, yang employee ID-nya sama, tapi start date-nya, enable-nya 1 aktif, tapi start date-nya sama dengan start date yang existing. Kalau hari ini kontrak, besok tetap, kayaknya masih boleh lah, walaupun itu juga aneh. Tapi anggap aja boleh lah, tapi jangan sampai tanggalnya sama. Jadi kalau ini ketemu nih, data employee status, yang employee ID-nya adalah yang kita maksud, datanya sama-sama
aktif atau valid, dan tanggal masuknya sama. Kalau lebih dari satu atau udah ada, dan ini kan berarti mau diinjak lagi nih. Berarti kita buat data karyawan pada tanggal ini, start date, sudah memiliki status karyawan. Seandai kata kita mau insert lagi karyawannya udah ada tapi perpanjang kotak, itu modul yang berbeda lagi, fungsi yang berbeda lagi. Tapi kita langsung bikin validasi dulu aja saat kita melakukan insert employee status. Oke, kalau enggak, ya datanya boleh masuk. Ini belum ada variabelnya, kita define dulu di awal. Lalu kita keluarkan ID-nya sebagai output dari fact employee status. Jadi sekarang kalau kita balik lagi ke insert employee, setelah udah kita dapetin ini, berarti kita bisa melakukan if yang sama di sini, if DB validation yang sama. Dari sisi add employee, kalau dari dapat baru, kayaknya nggak perlu ngecek data karyawan ya, karena otomatis pasti ini kalau DB validation-nya is null, pasti menjalankan ini sih kan. Kalau nggak null, dia antara datanya di sini atau datanya dari yang sebelah sini, output dari ini, ya. Jadi kita nggak perlu validasi kayak di sisi add employee-nya Ajax, kita validasinya di fact employee status, insert fact employee status di sini aja. Kita panggil dia dengan parameter, kita copy aja dari sini. Nah, ini otomatis adalah output dari inserted fact employee status ya. Kita nggak akan pakai sih, karena untuk insert data OS job title ini pun kita perlunya parent-nya adalah langsung fact employee. Tapi karena saya punya standar semua insert harus ada output ID-nya, kita tampung aja dulu deh. Kita nggak pakai sebenarnya. Kita tampung dulu aja. Oke, output dari SP ini akan kita tampung di sini. Lalu untuk employee ID kita dapat dari sini. Untuk status type kita dapat dari Ajax dari depan, jadi kita akan bikin input. Sedangkan untuk start date sama end date kita pakai tanggal yang sama, yaitu adalah enrollment date. Sementara kita samain dulu tanggal masuk dan tanggal keluarnya. Dan yang terakhir adalah user ID, dapat juga dari user ID yang ini. Kita sama pakai user ID. Ya, jadi jangan bingung. Di sini kita manggil SP dan kita masukin variabel. Jadi nama variabel ini bisa aja beda karena ini adalah nama di dalam si SP-nya ya. Jadi di sini ngomongnya start date, tapi sebenarnya sumbernya dari Ajax post enrollment date. Nggak masalah. Ya. Call ini jangan lupa titik koma. Ekspektasinya berarti di sini adalah dapetin employee status. Ini titik koma juga jangan lupa. Oke. Kita coba F5 lagi. Save. Oke, employee status type belum kita define dari atas. Kita masukin dulu di atas. Sekarang adalah inputan untuk yang tabel ketiga. Jadi kita break juga barisnya supaya rapi. Coba tes lagi. Oke, nggak ada masalah. Dari sini harusnya ini keisi. Kecuali dia error DB validation lagi ya. Jadi ini bisa kita lakukan hal yang sama. Oke, tapi di sini adalah employee outputnya nanti adalah OS job title, which is sama seperti yang sebelumnya kita nggak pakai, tapi nggak apa-apa kita tampung aja karena nature default kita seperti itu. SP fact employee OS job title insert. Oke, kita lihat dulu SP yang akan kita buat seperti apa tergantung dari kolom ini. Oke, kita punya employee ID, punya OS job title, dapat dari sini nanti. Oke. Start date ini enrollment date sama. Is enable defaultnya 1, user ID juga dapat dari Ajax post user ID. Loginnya nanti siapa yang lah sedang panggil. Jadi kurang lebih sama, kita create new store procedure, kita copy lagi dari existing.
Sementara kita buat yang sama dulu untuk job title, sama kayak yang tadi employee status. Kalau tanggalnya sama, kita abaikan atau kita kasih OS validation ya. Jadi kalau misalkan di job title ini employee-nya sama-sama valid dan tanggalnya sama, maka nggak boleh. Data karyawan pada tanggal tersebut sudah memiliki jabatan, gitu aja. Oke, kalau enggak silahkan diinjek. Sebenarnya bisa aja sih kita misalkan nih mau validasi lagi. Apakah les job title-nya juga sama? Kalau les job title-nya sama ngapain diperbaharuin gitu kan? Tapi kita buat yang simpel dulu, konsepnya yang penting jalan dulu ya. Fake employee OS job title, kita insert adalah employee ID. Ya, seperti itu ya. Jadi kita insert employee ID, job title ID, start date, sama siapa yang sedang akses atau siapa yang sedang mengeksekusi ini. Kita F5, sorry, kita save. Jadi sekarang ini kita panggil di halaman add employee-nya Ajax. Employee status kita ganti dengan ini sebagai outputnya, employee ID-nya sama. Lalu kita punya job title ya kan. Di sini berarti kita perlu bikin satu lagi integer. Namanya adalah OS job title ID. OS job title ID yang terakhir sama tanggalnya enrollment date sebagai start date-nya si enrollment status itu. Terakhir adalah user ID. Ya, sesimpel ini. Kita tes dulu. Tadi kita sudah tes yang insert people. Sekarang kita coba tes yang insert fake employee. Jadi kita buka satu-satu dulu sebelum kita pakai ini semua keseluruhan di dalam add employee. Jadi SP employee insertnya kita akan execute. Kita coba pakai yang people ID-nya 1. Enrollment date-nya let's say 2023 bulan 1. User ID yang generate adalah saya sendiri. Kita oke. Nah, tidak ada DB validation-nya, tapi kita dapat output ID dari si fake employees adalah 1. Jadi datanya masuk nih ya. Kalau kita lihat balik ke fake employee, kita akan dapetin window web class yang 1 ini sekarang punya ID 1 juga di fake employee. Di SP insert ini kita ada validasi kalau people-nya sama, enrollment date-nya sama, maka dia nggak mau. Jadi coba kita tes. People ID-nya 1, tanggalnya sama. ID-nya sama. DB validation-nya mengeluarkan something yang kita tidak harapkan, tapi dia tidak mengeluarkan ID, jadi nggak ke insert. Kalau kita lihat, oh ya, sekali lagi ya, saya ingatkan, di MySQL kita menggunakan fungsi concat untuk menggabungkan teks. Kalau di SQL Server kita bisa langsung pakai plus. Beda bahasa, beda cara penulisan, tapi logikanya sama. Oke, dan enaknya juga di MySQL mungkin ini nggak perlu di convert ya. Jadi kita bisa langsung date, bisa kita combine dengan teks varchar. Kita coba save. Sekali lagi kita tes. Oke, data karyawan pada tanggal sekian 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 sudah ada di sistem. Tapi kalau kita majuin 1 hari, oke, dia masuk dengan sekarang employee ID-nya adalah 2 dengan orang yang sama. Kalau kita lihat di sini, kita refresh. Nah, masuk lagi dengan orang yang sama tapi masuk di hari tanggal 2-nya. Oke, fake employee insert, ini validasinya jalan. Sekarang kita coba tes yang selanjutnya adalah employee status. Employee status ini open editor, kita lihat dulu. Validasinya adalah employee yang sama di tanggal yang sama nggak boleh. Ya sama aja kayak tadi ya. Jadi kita pakai fake employee yang nomor 1 dulu. Oke, kita coba tes. Employee ID-nya 1.
employee status type-nya katakanlah kita pakai yang mana tadi ya. Kita pakai satu aja deh, ngasal. Start date-nya tanggal yang sama. End date-nya katakanlah di akhir bulan. Oke, user ID-nya satu yang buat. Oke, dia nge-generate data yang employee status sekarang. Employee statusnya adalah satu, ID yang baru. Kalau kita execute dengan data yang sama, dia sama, ini kita belum ganti ke concat. Kita ganti dulu concatnya. Ya, data karyawan pada tanggal sekian sudah memiliki status karyawan. Oke. Sementara validasi untuk employee status itu aja. Ini oke, ini kita cek sudah selesai. Datanya juga sudah masuk tadi yang pertama. Selanjutnya adalah masukin job title. Sini validasinya adalah sama ya, di tanggal yang sama dia ngecek sudah memiliki job title. Ini kita ganti juga ke concat. Saya coba eksekusi, employee ID yang satu, job title-nya satu, start date-nya tanggal 1, user ID-nya satu. Datanya masuk, ketemu employee job title yang baru. Kita eksekusi data yang sama. Oke, ada yang salah di sini. Kita coba tes lagi tadi. Unknown column enrollment date. Oh, enrollment date-nya tidak ada di sini, namanya adalah start date. Saya salah ngambil variabel karena copy paste. Kita save ulang. Oke, pada tanggal sekian sudah memiliki jabatan. Kalau kita masukin employee di tanggal yang berbeda, harusnya datanya masuk. Oh, ini saya malah masukin ini ke bulan Oktober ya. Oke, katakanlah tanggal 2. Oke, datanya masuk. Jadi seperti itu ya. Terakhir, kita akan coba secara keseluruhan langsung di add employee-nya ini. Ya, jadi kita mulai dari data paling depan. DB validation-nya adalah output, user ID-nya siapa yang menginput, saya sendiri. Job title-nya 1. Oke. Oke, incorrect number of government untuk expect 8, dapatnya 7. Fact people insert. Oke, jadi ada ketidakkonsistenan antara memanggil SP fact people insert yang di 006 ini dengan yang fact SP untuk fact people insert yang sebenarnya. Dia harusnya 8 variabel tapi kita ngasihnya 7. Coba kita cek lagi ya. Fact people di sini 1 2 3 4 5 6 7. Padahal di fact people di sini kita mengharapkan ada 1 2 3 4 5 6, ada 7 8. Nah, birthplace-nya belum. Birthplace-nya saya lupa masukin. Jadi ini kita tarik saja dari sini, kita masukin ke urutan setelah birthdate. Oke, kita save, kita coba sekali lagi. Oke, masuk nih. Jadi kita masuk datanya karena DB validation-nya nggak ada yang error. Coba kita sekarang tes apakah datanya masuk, mulai dari fact people. Oke, masuk. Lalu employee dengan ID 3, people-nya masuk juga. Employee ID 3, kita coba cek employee status. Masuk. Employee job title-nya pun masuk. Ya, jadi penggunaan SP walaupun bolak-balik seperti ini, tapi menggunakan SP untuk insert, update, dan delete SP khusus per satu tabel, ini ke depan akan memudahkan untuk mengontrol seandai kata aplikasi kita sudah kompleks sehingga ada banyak modul yang bisa mengupdate, bisa menginsert ke satu tabel yang sama. Semuanya di-pooling ke satu fungsi ini. Jadi kalau something wrong, kita tahu bahwa ada sesuatu yang salah atau perlu menambahkan validasi, kita cuma perlu menambahkan validasi di SP ini aja.
Nggak perlu setiap dari SP per masing-masing Ajax kita tambahin satu-satu, takutnya ada ketinggalan.